jomblo untuk Tuhan. Ya. Walaupun kemarin pas gereja kami bikin conference, Johan itu stands for jodoh dari Tuhan. Tapi idenya sama. Sebelum lo Johan, lo nggak siap diketemuin sama Johan. Ngerti ya kan? Sebelum lo memutuskan untuk jomblo untuk Tuhan, lo belum siap dipertemukan dengan jodoh dari Tuhan. Catat, at least kata-kata itu lo catat dulu. Sebelum lo Johan, lo nggak siap dipertemukan dengan Johan. Oke? Karena kalau yang jomblonya bukan buat Tuhan, apalagi pas udah pacaran, pasti ngaco. Ya, itu ide sederhana. Kita mulai di Matius 19 ayat 12, ayat yang jarang dipakai untuk membahas jomblo, tapi gue akan pakai kayak ayat ini tentang selibat. Ada yang tahu selibat? Selibat itu melajang tapi buat Tuhan. Ya kalau gue tahu gue gak punya karunia itu, karena gue punya kecenderungan untuk terlibat dalam hubungan asmara. Itu gue ya dari dulu naksir dan ada orang yang punya panggilan spesifik untuk selibat, teman-teman. Tapi ini yang menarik tentang celibacy, tentang selibat yang nggak umum kata-kata ini dipakai, bahkan pandangan ini nggak umum. Ini justru harus menurut gua pribadi harusnya dimiliki setiap anak Tuhan sebelum dia masuk atau dipertemukan dengan pasangan hidup. Dia harus punya mental selibat dulu. Ya mental kalau gini, kalau gua hidup single selamanya gua akan hidup buat Tuhan. Gitu. Kalaupun ntar gua punya pasangan, gua juga mau hidup buat Tuhan sama pasangan gua. Right? Kita punya mental selibat itu dulu. Jadi lu masuk ministry, apapun itu, masuk gereja atau persekutuan atau apa tuh dengan ketulusan, bukan kemodusan. Kalau kemodusan, lu cari yang lucu-lucu. Lucu-lucu kan di gereja ini orang gitu ya. Bahaya. Jadi lu mau pelayanan juga gitu, jadi nggak fokus karena lu punya ada udah kebalik pakuan sama lu. Ada modus tersembunyi, dan gue percaya mestinya kita nggak punya motivasi tersembunyi itu. Ya sambil menyelam minum air, kembung terus tenggelam. Ya mati biasanya. Itu Pak, nggak boleh dipakai pandangan itu. Harusnya kita tulus, karena gue percaya Tuhan sediakan banyak buat yang tulus. Amin. Yang bisa dipercaya. Ya nggak banyak agendanya, nggak banyak tadi udang di balik bakwannya. Walaupun bakwan udang itu enak memang. Matius 19 ayat 12 bilang ini, ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Bahasa Alkitabnya dikebiri. Ada orang-orang yang dikebiri. Ya kemungkinan besar Daniel, Sadrak Mesak Abednego juga dikebiri. Karena orang-orang paling dekat raja biasanya dikebiri karena nanti takut ngapa-ngapain istri raja yang banyak itu. Banyak istrinya. Ya, jadi karena orang paling dekat biasanya dikebiri biar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Nah kita membahas yang ini. Ya kalau gue nggak tahu di sini ada yang struggle sama same sex attraction atau enggak, tapi gue akan selalu sebisa mungkin, karena gini, gue percaya gereja harusnya nggak diskriminatif. Gue akan selalu coba address, karena there's room for you here too to struggle against your sin. Kalau ada ruang untuk berjuang melawan dosa kesombongan kayak gue struggle sama kesombongan, sama lust juga, ya sama kadang keserakahan juga. Right, kalau ada ruang untuk segala jenis dosa, mestinya yang struggle sama same sex attraction harus ada ruang juga. Jadi gue akan selalu coba address, karena gue nggak mau mengucilkan kalian, karena there's always room to struggle. Ya, ada ruang untuk berjuang di rumah Tuhan. Amin. Oh ya, ada orang yang memang lahir demikian dari rahim ibunya, emang nggak punya ketertarikan untuk asmara, atau bisa jadi malah ketertarikannya salah. Jadi suka sama jenis. Jadi born this way, salah itu tahu. Maka jadi kalau born this way, kalau salah ketertarikannya nggak harus diikutin. Apapun jenis ketertarikan, walaupun rasanya biologis kayaknya natural, tapi kalau salah nggak harus diikutin. Contoh, gue punya ketertarikan, punya kecenderungan natural untuk nafsu, oke, sama perempuan manapun yang gue pandang cantik dan seksi. But that's not right, walaupun itu natural, walaupun itu katanya normal. Tapi gue nggak harus ikutin itu. Kenapa? Karena gue udah beristri. Right, nafsu gue cuma punya istri gue dong. Karena itu jatahnya dari Tuhan, dipercayakan sama gue. Dia yang dipercayain sama gue. Jadi gue nggak boleh umbar nafsu gue nggak boleh ikutin nafsu gue ke semua orang, nggak boleh. Ya, walaupun itu sekali lagi natural dan biologis. Ya, natural doesn't mean it's right. Kan kita akan balik ke apa yang Tuhan bilang. Sama, khususnya yang struggle sama same sex attraction juga gitu. Walaupun it feels right for you, dan rasanya memang lu punya ketertarikan, itu nggak harus diikutin kalau itu ngaco. Ya, ada yang lahir seperti itu.
Ada yang dibuat menjadi seperti itu, ada yang membuat dirinya. Nah ini gue akan fokus di sini. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Orang-orang yang terpanggil untuk hidup hanya untuk Tuhan. Selibat. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Ya karena ini nggak panggilan semua orang. Untuk selibat, tapi panggilan semua orang untuk hidup buat Tuhan. Khususnya ketika masih jomblo. Ada berapa hal tentang jomblo, teman-teman? Gue kurang suka sih pakai kata jomblo. Gue lebih suka kata single, karena jomblo itu nasib. Single itu pilihan. Right? Ya gak sih? Ya gak sih, itu permainan kata aja. Artinya sama kok. Masih sendiri. Atau emang pengen sendiri. Ya, atau ngerasa cukup sendiri. Harus. Ya, yang pertama, jomblo bukan dosa. Oke, Kejadian 2 ayat 18. Bahasa Indonesia masa kini. Ya, pakai terjemahan yang paling gampang. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat apa? Jodoh apa teman? Teman yang cocok untuk membantunya. Jadi pertama, Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Once 2000. Ya kan? Hawa tercipta di dunia. Ya kan, itu lagunya kan? Untuk menemani sang, emang iya, pertama Hawa diciptain itu untuk jadi temannya Adam. Makanya gue selalu bilang asmara harus berlanjut dari pertemanan. Bukan sesuatu yang langsung naksir. Karena kalau langsung naksir ternyata bukan jodoh, pas putus biasanya ada yang pindah gereja. Bener gak? Bener gak? Atau di sini gak? Gue gak tahu. Di sana sini sih ya. Di sana sini termasuk di sini berarti dong. Nah, maksud gue di tempat-tempat lain. Umumnya seperti itu. Kalau mulai langsung dari demen dan ternyata bukan jodoh, biasanya jadi musuh pas putus. Tapi kalau dimulai dari teman, pertemanan, mungkin dari sekolah minggu temenan. Ternyata udah mulai remaja, pemuda, mulai pacaran dan ternyata udah berapa tahun pacaran ternyata bukan jodohnya. Pas putus nggak ada yang pindah gereja. Ini mau pindah kemana? Apalagi anak gembalanya mau pindah kemana? Gitu. Gereja bapaknya kan gitu. Yang paling mungkin gebetannya yang pindah. Tapi gimana kalau gebetannya anak majelis? Nah nggak pindah juga, bapaknya nggak pindah, ya kan? Right? Bener gak? Tapi ya harusnya apa? Emang harusnya gini, kalau emang dari teman bagusnya tuh gini, dari teman jadi deman ketika bukan jodoh, lu bisa jadi teman lagi. Karena dari dulu kan emang teman. Ya kan? Kalau setiap putus jadi musuh, berapa kali pindah gereja? Ya kan? Lama-lama pindah agama lagi gue takutin. Jadi ternyata ayat ini pertama bukan menyerang yang para jomblo. Maka bulan Februari itu bulan yang paling aib buat para jomblo. Karena gak bisa relate. Ya kan? Bisa di skip aja gak sih bulannya? Lu kata chapter DVD bisa di skip. Pindahin ke sebelah mana? DVD jadul banget. Ya kan? Gak bisa di skip. Ya makanya apa, jangan ngomongin asmara mulu, karena aspek cinta gak melulu asmara. Dan bahkan hari ini kita ngomongin tentang spesifik buat teman-teman yang masih sendiri. Ya ternyata emang bener. Walaupun lu masih sendiri, masih jomblo, harus punya komunitas, harus punya pertemanan. Jangan sampai jadi jomblo gak ikut komunitas, hidup lagi. Ya kan? Gak ada yang kurang suwe daripada itu. Ya, ayat ini bukan tentang jomblo itu dosa, karena utamanya bukan tentang pasangan hidup, utamanya tentang berkomunitas. Lu gak boleh sendirian. Ya, kalau lu jatuh ntar gak ada yang ngangkat lo. Kalau lemah gak ada yang nguatin lo. Kalau punya orang lain kan enaknya gitu. Ya, jadi jomblo jelas bukan dosa. Karena kalau orang gak ngerti ayat ini dikira kayak wah parah nih, berarti gue gak boleh jomblo nih. Salah. Ayat ini bukan tentang pasangan hidup. Ayat ini tentang, pertamanya adalah tentang friendship. Tentang persahabatan, pertemanan, komunitas. Ya. Berikutnya, setelah yang pertama jomblo bukan dosa, yang kedua jomblo lebih bebas. Ya. Berapa banyak yang pas masih single berharap pacaran, pas udah pacaran berharap jomblo. Karena gak enak banget sih pacaran. Exactly. Ada orang lain dengan kepentingannya sendiri yang lu harus pertimbangkan sungguh-sungguh. Tadinya gak ada dia di hidup lo. Gak punya akses buat ngatur-ngatur. Ya kan? Sekarang kan gitu. Kamu mau tidur jam berapa? Kan gitu. Mau tidur jam berapa? Sounds like my mom. Lu terdengar seperti nyokap gua. Lu cewek gua, kenapa jadi kayak nyokap gua kan gitu. Ngerti. Tapi itulah dia ketika lu pacaran. Karena jomblo lebih bebas. 1 Korintus 7, 32-35. Berarti yang si jomblo bilang. Rasul Paulus jomblo, by the way. Yesus juga. Kalau mereka fine-fine aja, harusnya it's fine with you. You know? Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya apa?
terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dari kebebasan kamu. Kalau lu mau merit, ya merit. Tapi gue cuma kasih tauin doang buat kepentingan lo, bukan menghalangi lo untuk merit. Rasul Paulus bilang. Dia lagi ngomong tentang singlehood di sini. Ya, betapa lebih merdekanya kalau lu masih single. Ya, belum ada perhatian yang berbeda, belum ada tanggung jawab yang lebih besar dalam tanda kutip. Ya. Semuanya aku katakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dari kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Idenya apa pas masih single? Masih bebas. Lu bisa bebas untuk melayani Tuhan. Ketika lu udah melayani Tuhan, ketika lu single, lu cari orang yang mau melayani Tuhan bersama dengan lo. Itu dia jodoh dari Tuhan. Kalau dia gak tertarik, berarti bukan. Karena lu udah di jalur yang benar. Kalau lu mau dia masuk jalur lo. Dia mesti masuk jalur yang benar. Ya. Ya, Kak boleh gak sih pacaran beda agama? Tapi dia mau diajakin ke gereja. Oh ya, diajakin ke surga mau gak? Kalau ke gereja doang juga, neninya teman gue juga dibawa ke gereja, sekolah minggu, jagain anaknya, padahal jilbab. Apa artinya mau diajakin ke gereja? Diajakin ke surga mau gak? Yang ke surga jalannya Yesus. Mau gak? Karena kalau enggak berarti gak nyambung, berarti bukan jodoh dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan gak akan mengeluarkan lo dari jalurnya Tuhan. Dia yang akan masuk ke jalur itu. Bukan masalah idealisme, masalah kebenaran. Truth. Yang kebenarannya gak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa kalau gak melalui Yesus. Dan kita pun orang Kristen harus belajar percaya kebenaran itu. Terdengar intoleran. But that's the truth. Ya kan? Eternity is too long to be wrong. Kekekalan itu terlalu panjang untuk salah. Terus orang bilang kayak gini, kalau lu yang salah gimana? Kalau ternyata Yesus bukan Tuhan gimana? Kalau Yesus bukan Tuhan sejujurnya lebih gampang. Lu bisa selamat karena kebaikan lu sendiri. Ya dong, gara-gara gue ikut Yesus gue jadi baik. Tadinya begajulan. Gara-gara gue ikut Yesus gue jadi baik, benar? Tapi gue menyadari bukan kebaikan gue bisa menyelamatkan gue, tapi pengorbanan Kristus. Oke, kalau Yesus ternyata bukan siapa-siapa, gue tetap masuk surga. Kan gue baik. Kalau Yesus Tuhan dan gue baik, gue gak masuk surga kalau gue gak percaya dia Tuhan. Lebih rugi kalau gue gak percaya sejujurnya. Ya dong, kalau mau fair-fairan aja, apple to apple deh. Gue kan selalu bilang ke teman-teman gue, oke, lebih rugi mana? Kalau gue salah atau kalau lu salah? Oke, kalau gue salah, gue tetap baik. Yesus Tuhan. Tapi kalau lu salah, ternyata lu harus percaya Yesus untuk bisa masuk surga. Semua kebaikan lu gak ada artinya. Ya dong, kalau gue benar, berarti lu harus percaya Yesus. Ya dong, kalau gak percaya Yesus binasa. Tapi kalau lu benar, baik, beribadah, taat, that's it. Lebih rugi kalau lu salah dibanding kalau gue salah. Gue selalu bilang gitu fair-fairan aja dari depan. Maka ini bukan masalah idealisme, bukan masalah gue keras, orangnya agamis, gak nasionalis, rupa cukur alis, apalah maksudnya. Fun fact atau fakta yang memalukan, gue cukur alis. Gue gak bohong, alis gue ini suka offside. Yang ujung sini, kalau udah panjang dia bisa turun nyolok mata ini gue. Gue gak bohong. Gue nyukur alis ujung-ujung sininya doang. Suka panjang, kalau udah panjang tuh kayak rambut poninya masuk mata, alis gue masuk mata gue. Gila gak? Di ujungnya nih. Beneran, gue gak bohong. Ya, jadi kalau ngomong cukur alis itu gue bilang tentang diri gue sendiri, right? Tapi gini, ini bukan masalah idealisme, bukan masalah kita keras atau enggak, bukan, ini masalah kebenaran. Kebenaran. Ya. Dan ini yang Rasul Paulus bilang, gue pengen lu melakukan apa yang benar dan baik. Apa? Single untuk Tuhan. Jomblo untuk Tuhan, itu yang baik dan benar. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi kalau ntar pacaran dan juga married, please jangan jadikan dia, jangan cari yang mengganggu. Cari yang suportif. Cari yang justru ngebantu untuk melayani Tuhan. Ngebantu lo, support lo, doain lo. Bahkan dia juga terjun di pelayanan, cari yang itu.
Jangan ngegangguin. Udah bener lu melakukan apa yang baik yang benar, dicemari dengan kehadiran dia. Ya kan? Tadinya aktif pelayanan pas masih single. Pas masih jomblo, aktif banget. Mending aktif, udah lebih dari aktivis kan, ada aktivis gerejanya. Dia ekstremis, lu mau tahu? Ekstremis itu lebih aktif dari yang aktif. Ya, di setiap ibadah kategorial ada dia. Termasuk di ibadah kaum wanita, padahal dia laki. Gila gak? Itu dulu pas masih jomblo. Pas udah mulai pacaran, wah udah mulai gitu deh. Jangan gue terus dong yang main drum. Ganti-gantian lah, kali-kali. Kan gue juga pengen nonton sama cewek gue. Cuy belagu yang punya cewek kan gitu. Jadi sengak tiba-tiba minta dijadwal. Sok penting banget minta dijadwal. Ini kan diatur, jangan gua terus dong. Akhirnya mulai jadi jemaat duduk. Lama-lama duduknya pindah ke belakang, lama-lama melipir harus. Terus habis itu muntaber, ya mundur tanpa berita. Mak, ini kemana ya udah lama gak liat. Iya semenjak jadian tuh. Kayaknya sih ke gereja ceweknya. Lah emang ceweknya Kristen? Bukan ya? Parah. Ya kan? Tahu-tahu udah gak tahu kemana. Gak tau di sini sih gak kayak gitu kayaknya sih. Gue gak tau. Tapi di mana-mana sering kayak gitu. Itu yang gue tahu. Lagu lama kaset kusutnya kan gitu. Makanya orang biasanya umur-umur lagi pelayanan dilarang pacaran. Sampai ada satu gereja tertentu ya. Sebut saja Abba Love. Kok kesebut? Sebut saja. Karena bener dilarang loh. Yang pelayanan gak boleh pacaran. Karena itu yang ditakuti. Kalau putus pasti ada satu yang cabut. Atau jadi gak konsen pelayanan. Susah jadi jaga kekudusan yang gara-gara. Karena gini jujur. Kalau orang gak tahan. Benar-benar ya gak bisa benar-benar tahan dia punya hawa nafsu. Pacaran itu nightmare. Pacaran itu kayak kuburan buat para tentaranya Tuhan. Makanya sampai ada yang tertentu ngelarang untuk pacaran. Bahkan ada yang tertentu bukan hanya antar sama pelayan. Ada yang pure bener-bener, gue gak tahu namanya apa karena ada beberapa yang kayak gitu. Anti pacaran, gak boleh. Langsung tunangan, ada yang gitu, aliran kekristenan tertentu, ada. Ya gue ngomong ini belak-belakan aja biar lo tahu. Karena emang bahaya kalau gak hati-hati. Makanya gue pakai kaos ini kan, love is dangerous. Dua tengkorak, dua-dua bisa mati. Atau dua-duanya mati terhadap dirinya sendiri sehingga menjadi satu. Karena itu idenya kan, mereka bukan lagi dua tapi jadi satu. Gini, 1 tambah 1 tuh gak 1, 1 tambah 1 tuh 2. And 2 is a crowd, apalagi 3. Gimana caranya bisa 1 tambah 1 sama dengan 1? Masing-masing merendahkan dirinya. Sehingga jadi setengah. Setengah tambah setengah baru jadi 1. Tapi dua-duanya apa? Udah utuh sendiri. Ketika sendirian udah 1. Bukan setengah nyari-nyari belahan jiwa. Belahan jiwa. Lu kata lu setengah emangnya? Enggak. Lu setengah ketika udah ketemu orang itu lu dengan sengaja nurunin ego lu. Untuk bisa bersatu kan mesti begitu. Kalau enggak bisa. Enggak bisa, mesti nurunin ego, belajar saling bear with one another, bertahan, menerima satu sama lain. Tapi bukan sebelumnya, bukan lu setengah habis itu nyari-nyari pasangan hidup sehingga hidup lu gak lengkap. Aku tanpamu, pak, enggak gitu. Enggak usah gitu-gitu amat. Dari dulu juga lu tanpa dia, orang kenalnya baru berapa bulan terakhir ya. Kenapa tiba-tiba gak bisa hidup tanpanya kan gitu, kenal aja baru. Dari dulu lu bisa hidup tanpa dia. Berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun lu hidup tanpa dia. Kenapa tiba-tiba jadi gak bisa hidup tanpa dia, kan aneh. Right? Jomblo lebih bebas. Jomblo bukan dosa, jomblo lebih bebas. Dan yang terakhir kita ngomongin high quality jomblo, ini udah pernah gue bahas tentang 3K. 3K, oke, ketika lu jadi jomblo, maksimal. Hidup pertama udah pasti harus dengan mental selibat, mau hidup buat Tuhan aja. Ya gue dipertemukan sama istri gue, justru ketika gue lagi punya mental selibat. Oke, gue pacaran cuma 2 kali, yang pertama hancur-hancuran. Sambil pelayanan, bikin dosa bareng juga, padahal pelayanan bareng. Ngeri ya, realitanya begitu. Akhirnya apa, gue menyadari kesalahan gue. Dan gue lagi coba hukum diri gue dengan, udahlah, gue gak mau asmara-asmara. Gue udah mengecewakan Tuhan. Tuhan, gue mau hidup buat lo aja. Gue siap untuk gak pacaran, gak menikah. For the rest of my life for you. Gue udah punya mental itu. Malah diketemuin sama istri gue. Ya dia abis dari hubungan yang tidak seimbang. Karena pacarnya waktu itu bukan Kristen. Dan dia pun juga waktu itu belum Kristen amat juga. Dia pas putus, dia baru malah sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia baru menyadari bahwa selama ini gue gak se-Kristen itu, tapi Tuhan jagain gue untuk gak ngambil keputusan yang salah. Dan dia lagi dekat banget sama Tuhan, gue juga lagi siap selibat untuk Tuhan. Malah diketemuin. Ya. Gue gak tahu apa itu, gini. Gue waktu itu di detik itu gue pikir gue tahu apa itu cinta, tapi sebenarnya gue gak tahu.
Ketika gue mau bayar dosa gue sendiri, di situ menjelaskan seberapa gue nggak tahu bahwa Yesus yang mati buat bayar dosa gue. Gue nggak bisa bayar dosa gue sendiri. Right? Dan dia ajarin gue apa itu cinta. Atau lebih tepatnya siapa itu cinta. Nama istri gue Love. That's just weird, right? Nama gue Kristo, nama dia Love. Pas married jadi Christ Love. Right? Kasih Kristus. Tuhan lagi nunjukin this is love. You don't know jack about love. Let me show you. Ya, Tuhan. Dan di situ asli gue lagi siap selibat untuk Tuhan. Karena emang itu mental yang harus dimiliki. Ketika single harus maksimal buat Tuhan. Ya kalau nanti cari pasangan hidup, cari Johan. Kalau udah jadi Johan, udah jomblo untuk Tuhan, yang benar-benar Johan jodoh dari Tuhan pasti akan masuk ke jalur itu. Lo akan berjalan di jalur yang sama. Panggilan yang sama. Walaupun mungkin bidangnya berbeda. Nggak semua terpanggil untuk full time ministry, tapi semua terpanggil untuk full life as a minister. Saya juga hamba Tuhan, walaupun bukan pendeta. Kan gitu. Ya, karena nggak semua pendeta hamba Tuhan juga. Kenapa jadi gosip? Nggak. Gospel itu Injil, bukan gosip pelayanan. Ini bukan ruang buat itu. Kita lanjut, oke. Patut diingat sebelum akun satir ngetren, gue duluan. Gue duluan yang satir, so I have too many things to say. So yeah, I need to keep my mouth shut. Ada 3, high quality jomblo, ada 3 K. Ya istilah lagunya si Stefani Putri, I love you 3000, 3 K, 3000. Yang pertama tentang K pertama itu kesiapan, udah pernah gue bahas. High quality jomblo itu mereka yang gak kesepian. Yang udah utuh dalam Yesus. Sehingga apa? Memiliki kesiapan, bukan kesepian. High quality karena udah siap. Ya, beberapa hal tentang siap. Di Song of Songs 1 Kidung Agung 2 ayat 7, 3 ayat 8, dan ada 3 ayat di Kidung Agung doang. Bicara tentang do not excite love, don't stir it up until the time is ripe and you're ready. Artinya jangan apa ya. Lu gak perlu embrace asmara kalau lu belum siap. Itu idenya. Jangan dipaksa sebelum waktunya. Segala sesuatu yang dipaksa sebelum waktunya pasti rusak. Ya kan, selalu atau pecah karena belum mampu untuk handle. Ya, kapan orang siap? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau bicaranya kesiapan, high quality jomblo adalah mereka yang siap. Siapa sih yang siap? Ciri-cirinya apa? Yang pertama, udah cinta Tuhan. Itu yang pertama yang siap. Karena kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain akan sulit dipaksa untuk cinta Tuhan. Ya kan? Makanya cari pasangan yang pertama cinta Tuhan, bukan cinta lu dulu. Lu harus rela jadi yang kedua setelah Tuhan. Ya kalau enggak dia penyembah berhala soalnya. Dia akan mentuhankan lu. Dan jujur dia pasti kecewa, lu juga sama. Lu akan ngerasa dituntut. Karena enggak ada satupun dari kita yang juru selamat. Kita enggak punya kapasitas itu. Dan enggak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita enggak punya kapasitas itu. Jadi ketika kita ditinggikan kayak Tuhan, dianya rusak, kita juga rusak. Kita ngerasa di-push. Dan enggak bisa. Ya, yang pertama udah cinta Tuhan, karena perintah terutama untuk mengasihi Tuhan dengan segenapmu, baru mengasihi sesama seperti diri lo sendiri. Yang pertama harus Tuhan. Matius 6 ayat 33 juga gitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dia harus jadi yang terutama, baru sisanya tambahan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk pasangan hidup. Kalau pikir pasangan hidup segalanya berarti lo belum siap. Karena segalanya cuma Tuhan. Dari lu single sampai lu udah married, segalanya tetap Tuhan. Gak pernah keluargaku segalanya buat, gak pernah. My family is not my everything, my God is my everything. And that's why I love my family well. Because I love God. And I'm thankful. And I'm grateful. For semua yang Tuhan percayakan di hidup gue. Tapi ini bukan segalanya, dia masih segalanya. Gue kalau nyanyi kaulah segalanya di gereja, gak gandengan tangan sama istri gue. Dari zaman pacaran udah kayak gitu. Ya kalau gak bahaya. Kaulah segalanya. Kamu juga kok beb. Pak, enggak. Dia segalanya. Lu bonus. Lu tuh bonus yang paling indah. Lu tuh bonus yang paling indah. Right? Yang udah cinta Tuhan. Yang tahu bahwa Tuhan itu segalanya. Yang kedua, ciri-ciri yang udah siap. High quality jomblo adalah udah dewasa. Matius 19 ayat 5. Sebab itu laki-laki. Man, bukan boy. Akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga kedua jadi satu daging. Bicara kedewasaan. Ya, kalau tahu ada nama boy band Boyz II Men.
Itu artinya dari bocah laki-laki menjadi pria dewasa. Ya karena asmara, pacaran apalagi pernikahan bukan child's play. Child's play itu caki. Oke, ya kan itu kan dulu child's play kan. Boneka yang pembunuh itu. Right. Enggak, ini bukan mainan bocah. Karena melibatkan komitmen. Bocah nggak ngerti komitmen. Cuman orang dewasa yang bisa pegang komitmen. Ya. Udah dewasa. Cukup dewasa untuk percaya berkaitan dengan jodoh. Kalau Tuhan belum pertemukan, berarti kita belum memerlukannya. Ada yang udah sedewasa itu? Kalau belum berarti belum siap. Dalam hidup semuanya akan seperti itu. Nanti lu udah married, ada aja yang susah punya anak. Ada. Kemarin gue ngobrol sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Gue pikir guru. Asik banget kepala sekolahnya. Nyata itu kepala sekolahnya, kata istri gue. Itu kepala sekolah yang baru. Wow. So asik banget gue tadi. Habis dia asik banget, gue kira guru. Kan guru kadang seumuran, kadang sama apalagi angkatan gue. Kadang malah di bawah. Kepala sekolahnya ternyata. Dan dia ceritain tentang berapa tahun dia lama banget gak punya anak. Dan dia bilang ketika saya lagi baru mulai sekolah lagi, ngambil sekolah lagi gak kepikiran sama sekali. Karena udah bertahun-tahun coba program ini pakai, wah udah macam-macam lah. Akhirnya udah hampir kayak, apa istilah dia udah kayak nyerah. Sebenarnya gak nyerah sih. Lebih pikir, ya udahlah kalau Tuhan mau kasih ya udah Tuhan kasih, kalau enggak ya udah. Sekolah lah dia, hamil mas. Dan gue bilang sama dia emang akan sering kali seperti itu dalam hidup ini. Ketika kita udah gak terlalu ambisius, kalau bahasa Alkitabnya ketika lo gak menganggap itu segalanya, itu bukan berhala buat lo, baru Tuhan percayain buat lo. Karena kalau itu masih berhala, lo pasti rusak. Ya kan? Berkat seindah apapun di tangan seorang penyembah berhala, pasti jadi berhala. Makanya hatinya dulu yang mesti diubah. Sehingga menganggap cukup dewasa untuk sadar bahwa dia bukan segalanya, dia ini tambahan. Baru bisa dipercayain. Kalau lu masih anggap dia segalanya, udah Tuhan lu tinggalin, pelayanan lu tinggalin cuman buat dia. Itu yang terjadi, idols destroy. Berhala itu menghancurkan. Ya, makanya sekali lagi, kalau lagi nyanyi kaulah segala jangan gandengan. Kaulah segala, angkat tangan, jangan gandengan. Angkat tangan. Ajarin istri lo untuk angkat tangan, suami lo angkat tangan, anak-anak lo juga sama. Kalau lagi bilang kaulah segalanya, mainannya ditaruh dulu, jangan dipegang. Apapun dalam hidup taruh dulu kalau lagi menyanyi kaulah segalanya. Karena kalau nggak bahaya. Kaulah segalanya. Oh ini. Taruh dulu semuanya taruh. Ya. Ada secara praktikal beberapa hal mengenai kesiapan kedewasaan. Di situ juga ada udah cinta Tuhan tentunya. Yang pertama bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, itu life goals lo. Ku mau sepertimu Yesus. Itu life goals lo. Itu ciri orang dewasa dan cinta Tuhan. Ya bukan, wah ntar lagi gue 25 nih gue mesti punya 100 juta. Nope. Bukan itu life goals lo. Kalau itu life goals lo gampang, lo bisa nipu orang langsung punya 100 juta. Right? Pulih dan dewasa dalam sisi emosional. Kalau masih kepahitan sama bapak lo, belajar untuk mengampuni bapak lo dulu. Karena kalau lo belum beres, artinya lo belum siap, dan lo akan ngerepotin orang nanti. Lo bawa sampah yang mestinya lo urusin ke dalam hidup orang lain, kasihan dia. Dia mestinya dapat penopang, supporter, malah dapat pesakitan. Ya karena gini, hurt people tend to hurt other people. Orang yang terluka punya kecenderungan melukai orang lain walaupun dia gak sadar. Ya makanya apa? Firman Tuhan push kita untuk belajar memaafkan, mengampuni, melepaskan pengampunan. Karena kalau enggak kita masih terluka, kita akan punya kecenderungan melukai pasangan kita. Kasihan ada orang yang gitu. Ya pacarnya berantakan sebelumnya, diselingkuhin dan segala macam. Ada orang yang sayang banget sama dia. Tapi terus dicurigain, dia apa, kasihan orang ini. Padahal gak pernah aneh-aneh. Kenapa? Karena yang satunya trauma, jadinya parnoan. Kasihan yang ini yang benar-benar sayang sama dia, bingung. Gue bingung pastor, gue kurang apa ya maksudnya? Apa mesti kasih CCTV di kepala gue ada kamera gitu, jadi biar dia tahu gue lagi ngapain, ngobrol sama siapa gitu loh.
Makan capek ya pastor kalau hidup kayak gitu. Exactly. Dia harus beresin dulu. Dia harus berdamai dulu dengan masa lalunya. Pulih dan dewasa dalam sisi emosional tentunya. Gak ada satupun yang pengen jadi orang yang ngerawat orang yang kena mental kan gitu. Kecuali emang kesepakatan, gue sadar lo punya mental health issues, gue juga punya. But we love each other, let's do this. Gak masalah, that's love right there. I have seen the worst part of you and I am staying. Itu cinta. Gue udah tahu seburuk-buruknya lo, tapi I think I can handle this for the rest of my life. Kesepakatan, isunya adalah kesepakatan. Ya, kalau nggak pernah bisa sepakat dalam hal apapun, khususnya kalau nggak pernah bisa sepakat, terlalu banyak ketidaksepakatan, berarti nggak sepaket. Kalau nggak sepakat, berarti nggak sepaket, jangan dipaksain. Idenya adalah kesepakatan. Ya. Berikutnya mau berubah jadi lebih baik, artinya terima masukan. Kalau ada sesuatu yang dilihat buruk dari pasangan kita atau orang itu lihat dalam kita buruk, ketika dinasehatin, lu lihat orangnya bisa take advice nggak? Kalau nggak bisa, jangan jadi sama dia. Karena gini, hidup tuh mestinya gini, kita akan terus berubah. Namanya bertumbuh. Orang kalau ngerasa nggak perlu berubah, berarti dia nggak akan pernah bertumbuh. Dan jelas nggak mungkin berbuah. Orang-orang kayak gini drag you down. Ya, mau ribuan khotbah dia denger nggak ada ngaruhnya kan, dia selalu berpikir itu buat orang lain. Pas banget nih buat dia. Sayang dia nggak datang. Terus aja lu pikir kenapa dia nggak datang, lu yang datang? Karena itu buat lu nyong, bukan buat dia. Pertama buat lu dulu, kalaupun buat dia itu pertama buat lu dulu. Makanya lu yang datang, dia nggak datang. Ya kan, tapi kalau yang self righteous kan gitu. Dia ngerasa itu bukan buat dia, ini bukan tentang dia, ini tentang orang lain. Tuh denger tuh, selalu gitu. Padahal buat dia yang lagi ditegur Tuhan. Dia suruh orang lain denger. Ya. Yang kedua, kekudusan. Mengasihi bukan menzolimi. Udah jelas. Mereka yang masih struggle dengan apapun itu keterikatan, khususnya percabulan, belum siap buat asmara. Belum. Mesti beresin dulu. Bukan buat sempurna, tapi lu mesti struggle. Struggle means melawan. Bergumul artinya ada perlawanan dari pihak lo. Kalau lo nyerah, ya mau gimana dong, roh penurut tapi daging lemah. Yang kayak gini-gini enggak siap buat asmara. Kalau dipercayain juga kasihan. Pasti itu anak Tuhan lo rusak. Ya kan? Udah punya fokus hidupnya buat ini belum? Mengejar untuk sungguh-sungguh proses pengudusan dari Tuhan. Dan udah siap memperlakukan nanti pasangannya dengan kudus. Mengasihi bukan menzolimi. Ya kalau belum siap, jangan. Karena pasti ngerusak dia dan ngerusak lo juga, udah pasti. Ya makanya apa? Fokus. Udah siap belum siap? Salah satunya, ciri-cirinya adalah udah mengejar kekudusan. Itu sesuatu yang jadi kerinduannya, karena mau jadi seperti Yesus, bicara tentang itu, Yesus kudus soalnya. Kita lagi kejar sungguh-sungguh itu. Kita lagi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kalau bahasa Alkitabnya gitu ya. Tidak hidup dalam percabulan, tapi hidup dalam apa? Pengudusan, karena itu dua berlawanan. Opposite sides. Terakhir yang ketiga adalah kejelasan. Orang yang siap adalah orang yang jelas. Bukan yang coba-coba atau jalanin aja dulu. Ada yang jalanin aja dulu. Gini, siapa di sini cewek yang pernah naik angkutan umum? Pernah? Atau lebih keren lagi kalau selalu naik angkutan umum? Saya mendukung program pemerintah, biar nggak rame di jalanan gue naik angkutan umum. Ada yang Beauty and the Beast, cewek cantik naik bus. Kok Beauty and the Beast? Kan Beauty and the, ya nggak salah kan? Beauty and the Beast, ya dong. Ya dong, nggak salah kan? Palbis paling bisa. Ya, ada cewek-cewek yang naik angkutan umum pernah naik, at least pernah naik angkot lah, pernah. Nggak usah. Ada yang pernah? Nggak pernah? Oh gila, hebat. Kalian naik apa? Labu yang berubah jadi kereta kencana. Oke. Cinderella dong. Oke. Ada yang pernah naik angkot ya? Naik angkot kan selalu gitu ya, kita tanya dulu, bang ini lewat sini gak? Sebelum naik, bener kan? Gini, pernah gak abangnya bilang gini, oh naik aja dulu Neng. Kita jalanin aja dulu. Pernah ada abang ngomong gitu? Abang yang aneh, agak lain memang abang ini kan gitu. Gak ada abang yang ngomong gitu. Kalaupun ada, mau kata ganteng, kaya, wangi, kira-kira lu naik gak? Enggak. Ya kan, lu kan, ya kan. Soalnya kan kadang suka gitu, ganteng dikit ya kan.
kayaknya sopan, orang itu sopan. Ya lah sopan, koruptor juga sopan semua lu pikir. Ngerti? Ya dong ganteng, wangi, mobilnya juga bagus, angkotnya. Kalau nggak jelas abangnya, kan kita mau ke situ. Ya kan kita nanya, nah Mang nih lewat sini nggak? Ya, naik aja dulu, kita jalanin aja dulu. Lu nggak naik mesti. Nah gini naik angkotnya pinter, kenapa pacaran bisa goblok gitu loh? Ngerti maksudnya? Apa yang terjadi? Ya entah apa yang merasukimu. Ya dong, kita nanya lu dong mau dibawa kemana mas? Maksudnya lu mau deketin gua, mau pacaran, mau kemana lu? Ya kan nyambung gak sama tujuan gua? Karena gua juga punya visi hidup. Ya dong? Makanya kalau ngobrol tuh yang penting-penting gitu loh. Ya lu juga mesti jadi pribadi yang jelas, nyari juga yang jelas. Karena kalau lu juga gak jelas, lu juga gak tahu dia jelas apa kagak. Karena lu juga gak jelas, patokannya gak jelas. Ya kan? Orang bilang, Kak jodohan dari Tuhan kayak gimana? Lu mau tahu kalau lu jomblo untuk Tuhan, lu pasti bisa bedain jodohan dari Tuhan yang mana yang bukan. Karena lu juga fokusnya Tuhan. Biasanya orang nanya gitu kan, dia juga gak terlalu rohani. Makanya dia gak peka. Kepekaan kan gak bisa diakal-akalin. Kalau lu kurang rohani, lu gak akan peka sama orang yang benar-benar rohani atau yang bukan. Tapi kalau lu sungguh rohani, orang ini, kalau dia gak sungguh-sungguh rohani cuma pencitraan, cuma sekedar pelayanan ke gereja, lu gak gentar, lu gak kapal goyang kapten, gak gitu lu. Lu tetap solid, karena lu tahu nih, gak jelas nih belum tentu, di pelayanan gak jaminan Kak. Oh keren, gue paling seneng kalau ada perempuan yang ngomong gitu, laki-laki yang ngomong gitu. Pelayanan gak jaminan tapi Kak, exactly. Apalagi yang beda agama. Yang satu agama, gereja dan pelayanan aja belum jaminan loh. Ya kan? Nah kalau ngobrol tentang beda agama tuh udah kayak udah gak usah diomongin, lu udah tahu. Ya kan, no debat hashtag, bener gak? Udah jelas kalau itu mah udah gak usah diomongin, udah gak masuk kriteria. Kalau gue sih gitu ya, gue gak tahu kalau lo. Kalau gue sih gitu, karena buat gue Tuhan tuh segalanya. Dan Tuhan gue Yesus. Ya kan? Tuhan lu Yesus bukan? Kalau bukan berarti beda. Walaupun sama-sama Kristen, ada loh Kristen prosetan. Ada. Ada, jangan sedih, banyak ada. Gue udah sebelum bertobat prosetan gue. Padahal anak pendeta. Padahal pelayanan di gereja. Makanya pelayanan jalan terus tapi pencitraan, nutupin percabulan. Prosetan. Ada, gue dulu penganutnya. Ya kan? Kita mesti jelas sehingga kita bisa bedain yang jelas tuh yang mana. Kalau yang jelas pasti bisa bedain nih orang jelas apa kagak. Ya kalau sama-sama gak jelas ya pantesan lu bingung. Lu juga gak jelas, ya kan? Udah jelas tujuannya, siap komitmen 100% untuk menikah. Tujuan pacaran kan pernikahan. Ya makanya gak mungkin terlalu lama. Bukan gak boleh terlalu lama, biasanya kelamaan gara-gara mulainya kecepatan. Belum lulus SMA, kan gitu. Belum kuliah, belum kerja, belum nabung, ya kan? Cinta kan perlu duit juga. Gak bisa bayar listrik pakai cinta kan? Benar gak? Atau ganteng misalnya, loh. Emang kalau ganteng, tukang listriknya pas datang lihat lu ganteng gak jadi mau nagih listrik gitu? Ih ganteng banget lu masnya. Ya terus kenapa? Tetap aja ditagih. Makan tuh ganteng. Ganteng kalau males. At the end of the day. Ya. Harus ada tujuannya. Kalau bukan untuk menikah, untuk ngapain? Ngisi waktu. Jadi pajangan buat kawinan. Ya kan? Kan nyari pacar tuh yang bisa dibanggain lah buat digandeng pas kawinan. Lu nyari apa sebenarnya? Cari aja yang kawin-kawin kontrak banyak. Bisa lu mau yang kayak gimana? Gitu, yang per hari 25.000 apa 50.000. Terserah, pilih aja. Ada, tapi kan bukan buat itu tujuan utamanya. Ya, punya visi dan tujuan hidup yang jelas dan nyambung sama lu. Ya dong, yang terakhir kedewasaan dalam mengelola keuangan. Nah ini kayaknya kok spesifik. Karena gini walaupun uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Kalau ini orang gak cukup dewasa untuk menahan hawa nafsunya dari self reward dan healing dan apa dari lu mesti berhenti self reward. Oh iya, self reward aja terus nabungnya kapan? Hah? Ya kan? Lu kan gak bisa nabung gara-gara dikit-dikit self reward. Rewardnya nanti. Ketika lu akhirnya udah punya tabungan terus lu akhirnya bisa married sama yang lu sayang. Itu rewardnya. Jangan kalau sekarang lu terus reward diri lu gak akan pernah bisa nabung. Bukan gak boleh, life hidup mesti dinikmatin juga kan. Tapi jangan pakai alasan itu. Self reward, healing itu gak murah teman-teman. Makanya habis healing biasanya hilang tabungannya.
healing lama-lama hilang ya kan. Karena ini ngaruh loh, ini ngaruh. Kelihatan banget dia kemampuan dia mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, belajar untuk mengorbankan kenikmatan sesaat untuk kebahagiaan yang lebih panjang. Kan gitu, nabung kan gitu tujuannya. Habis pandemi kita udah tahu lah ya pentingnya nabung ya. Berapa banyak yang pas pandemi langsung berasa kayak, tau gitu gue nabung dari dulu, bener gak? Ya kan, susah loh itu masa itu. Ya. 2 ayat terakhir Amsal 27:17, kejelasan tentunya kita tahu bahwa kita gak nyari yang nyaman, kita nyari yang menajamkan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau lu nyari nyaman berarti lu belum dewasa. Berarti lu belum, lu bukan high quality jomblo. Karena high quality jomblo nyari yang gak nyaman. Karena yang gak nyaman itu akan memproses dia jadi lebih tajam. Ada pepatah bilang gini, zona nyaman itu memang enak tapi gak ada yang bertumbuh di situ. Makanya apa? Kata 420, keluarlah dari zona nyaman. Salah ya, ini mah cibi-cibi. Salah gaya. Nih, mesti keluar. Ada quotes bagus banget, dia bilang gini, if God wants make you to grow, He will make you uncomfortable. Kalau Tuhan pengen lo bertumbuh, dia pasti keluarin lo dari zona nyaman. Karena gak ada yang bertumbuh di situ. Kalau lo nyari yang nyaman, asli lo masih gak nyambung. Karena ini kebenarannya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini berlaku semuanya dari komunitas, asmara, pernikahan. Lo cari yang justru menajamkan lo. Yang di saat yang sama mengintimidasi lo untuk juga bersaing, tapi di saat yang sama juga menginspirasi lo. Gue selalu ngeliat istri gue sebagai pribadi yang itu. Gue terintimidasi karena dia sangat mandiri. Superwoman. Oke, pintar. Terintimidasi gue, solid. Dan gue malah nge-push diri gue untuk jadi yang halal buat dia. Aku mau jadi yang halal buat kamu. Ya kan? Cinta bertasbih. Ya kan? Itu quotes-nya bagus tuh. Artinya kalau kita ngeliat satu sosok yang kita kagumi, gue pengen banget nih, kalau dia putri raja ya lo harus mendekati dong Pangeran Kodok. Bener gak? Ya dong lo harus push diri lo dong. Ya gimana dong gue yang Pangeran Kodok. Ya lo jadi aja sama Kodok, ya kan? Kalau mau push diri lo ke sana ayo. Ya dong. Terus ayo cari yang begitu. Jangan nyari yang bikin nyaman. Nyari yang bikin lu gak nyaman justru membawa lu kepada kedewasaan, karena kedewasaan selalu gak nyaman. Ketika anak gue sekarang kelas 6 lagi mulai TO hari ini. Oke, ntar lagi dia naik kelas pasti gak pernah nyaman. Ketika udah mulai nyaman, kelas 6 tiba-tiba mesti naik SMP. SMP jauh lebih sulit dari SD. Nanti kelas 1 SMP udah mulai nyaman, tiba-tiba mesti naik kelas lagi, dibuat gak nyaman lagi. Emang begitu idenya. Hidup gak akan nyaman. Ya, maka jangan cari kenyamanan, apalagi pakai alasan kita udah terlanjur nyaman. Ya, pret. Nyaman. Berikutnya Maliaki 2:15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ini persatuan sekali lagi asmara melibatkan juga nanti bukan hanya daging tapi juga roh. Makanya apa? Mesti rohani lah. Roh kok. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan dari daging dan roh itu dalam pernikahan nanti? Keturunan ilahi. Makanya penting nyari yang udah pasti seiman. Kan keturunan ilahi. Nah kalau Tuhan yang beda terus mau jadi apa? Ya, jadi jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan benci perceraian. Tuhan benci pengkhianatan. Ya. Nah ini balik lagi ya. Kita Johan atau belum? Ya, idenya ini doang sih. Sesederhana itu. Ya mereka yang belum siap untuk jomblo bagi Tuhan. Ya untuk Tuhan, Johan. Belum siap dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Ya, mudah-mudahan sederhana ya. Jomblo bukan dosa, jomblo lebih bebas, sama high quality jomblo. Kita bahas tadi 3K. Kesiapan, kekudusan, sama kejelasan. Itu sih. Thank you. Silahkan. Mau ambil apa, Pastor? Oke, siap. Silahkan duduk, Pastor. Waduh. Siap. Nah, here we go. Saatnya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang mau bertanya silakan ya. Kalau misalnya ada yang mau langsung angkat tangan untuk bertanya juga boleh. Tapi sementara ini ada 2 pertanyaan yang udah masuk ke Slido dengan Connect 23. Yang pertama, Pastor. Gimana kalau udah pacaran tapi ternyata belum siap, udah kelanjur, nggak sempet johan gitu, Pastor. Tapi udah pacaran gitu. Ya paling enak sih putus. Oke, pertanyaan berikutnya udah selesai, cepet
banget. Paling enak. Soalnya kalau nggak putus susah. Gini jujur ya. Bangun rumah itu enakan dihancurin dulu. Daripada ngerti ya, di renov tuh malah ribet. Kadang malah sore itu saya banyakan habis direnov ambruk. Ternyata nggak cukup kuat fondasinya karena biasanya buat dibangun buat 1 lantai tiba-tiba bisa nih tambahin lantai 2 gitu. Akhirnya malah ribet. Perbaikannya lebih mahal biasanya. Makanya biasanya dihancurin dulu tuh paling gampang, lebih murah dan lebih solid. Dan lebih siap juga untuk dibangun lebih gede lagi. Kita biasanya suka gitu kan. Yeah. Jadi kalau menurut gua lebih efektif emang putus dulu. Kalau bahasa pacarannya tuh bahasa paling bisanya tuh break my heart. Salah ya. Mending break dulu kalau menurut gua biar bisa lebih fokus. Karena ada orang yang break kayak gitu. Ya dengan sengaja break, dibilang putus sebenarnya iya putus. Cuman tetap maksudnya memberi ruang untuk masing-masing ini mengejar ketertinggalannya karena somehow udah pernah ngerasain asmara dan kayaknya emang cocok sebenarnya. Cuman tahu nih kalau kita masih terus dipengaruhi asmara, pasti perbaikannya nggak jelas. Perbaikannya jadi penuh gue bilangnya penuh apa sih istilahnya? Penuh jadi banyak alasannya gitu, ngerti lah. Jadi nggak bisa maksimal karena kita jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa deh gitu, jadi gitu ngerti kan? Jadi nggak benar-benar fokus untuk memperbaiki apa yang tertinggal tadi. Kalau menurut gue sih paling enak sih putus, paling enak. Tapi jangan juga break tapi tau nggak lo break yang kayak digantungin gitu. Dari pacaran jadi HTS ya? Ya itu jadi malah kagak jelas, ya kan dari jelas jadi nggak jelas kan gitu, jangan. Dan juga jangan kayak misalnya kalau emang break dalam artian kalau putus dulu bilang aja putus dulu, jadi ntar kalau dia ketemu sama siapa ya nggak apa-apa, ngerti nggak lo? Kan suka digantungin kan? Ya udah deh, ntar kita ini lagi lah, kita 5 tahun lagi ini, kayak ngerti kan? Jadi sepanjang 5 tahun lu dibawa bayang-bayang, ngerti nggak? Padahal mungkin ketemu orang lain, kan lu nggak terikat sebenarnya, orang belum married kok. Jadi mendingan kalau saran gue sih benar-benar pure putus dulu aja. Kalau emang benar dari Tuhan, pasti kan akan ada jalannya. Ya dong, idenya kan gitu, jodoh. Kalau bahasa orang dunia tuh jodoh nggak kemana, tau nggak lo? Ya jadi gitu aja. Kalau bahkan mau menguji dari Tuhan atau bukan, coba putus aja dulu. Lu kejar yang perlu dikejar. Lu mau hidup dulu buat Tuhan, fokus buat Tuhan. Kalau emang dua-duanya di jalur yang sama, percaya atau enggak? 2 orang yang sangat berbeda, kalau tujuannya sama, pasti bisa jalan bersama. Ntar ketemu di jalur itu, pasti. Itu sih kalau dari gue ya nggak enak sih emang, tapi lebih jujur lebih nggak drama kalau lu putus dulu dibanding kayak tadi sambil tetap pacaran tapi sambil ya udah pokoknya kita sama-sama perbaiki diri lah. Apa? Pasti dipenuhi dengan toleransi tuh loh, toleransi yang nggak jelas. Ya udahlah nggak apa-apa deh. Kompromi. Nah itu kata yang gue cari itu dari tadi kompromi. Itu maksudnya. Tadi pas cari ada di sini Pastor ketemu nih. Kompromi di sini. Yuk. Ya, oke. Berarti kalau jodoh itu nggak kemana, tapi kalau jodoh bukan dari Tuhan, tapi dilanjutin bikin bahwa kita nggak kemana-mana. Nah itu dia. Jadi nggak kemana-mana, bener. Setuju. Bagus tuh. Oke, lanjut. Ini yang berikutnya lagi. Aku berdasarkan jamnya ya, yang masuknya. Bagaimana kalau kita terus merasa belum siap? Jadi kayak, kayaknya belum deh. Kayaknya belum deh. Bagus. Terus tuh, kayak belum deh gitu ya. Mendingan lu ngerasa nggak siap daripada ngerasa siap. Oh, ini menjawab pertanyaan berikutnya nih. Apakah lebih baik single terus aja? Ya bisa jadi. Karena gini, mendingan lu nggak merit daripada salah merit. Setuju gak? Berapa banyak yang udah ngelihat yang salah merit? Berapa banyak generasi berikut yang akhirnya jadi malas merit? Kalau merit kayak gitu enggak deh, kan gitu. Makanya apa? Perlu yang meritnya bener, perlu harus lebih step up untuk lebih tampil lagi. Karena Tuhan yang bikin desain itu loh. Ya kan? Dia ciptain laki-laki sama perempuan. Terus diberkatin, disuruh beranak cucu. Pernikahan kan desainnya Tuhan, seks aja desainnya Tuhan, asmara juga. Ya dong, most of us akan ke situ. Tapi few of us akan yang tadi, si selibat tadi. Tapi gak semua punya karunia kayak gitu. Mendingan lu ngerasa gak siap daripada ngerasa siap. Karena gini, kita akan sering ngerasa siap, tapi yang paling tahu kita udah siap atau belum sebenarnya Tuhan. Ya, betul. Ya kan? Dan lu bisa menguji itu ketika lu pengen lihat udah siap atau belum, coba lihat ketika ada yang deketin lu, efek lu gimana? Apa kalau jadi norak, karena gak pernah kejadian sama siapa-siapa, atau lu tetap santai, tetap chill? Lu bisa tetap kerja yang benar, pelayanan yang benar, kalau lu bisa, ya berarti itu emang dari Tuhan, karena dia gak ngeganggu lo. Karena kalau bukan dari Tuhan, pasti distraction leads to destruction. Lu lihat aja, lu siap atau belum kelihatan ketika ada yang deketin lu, ada yang berubah gak dari diri lo. Kalau gak ada berarti bagus.
Berarti lo emang udah siap sebenarnya. Ya dong. Karena kalau dekatnya dia ke kita, ngeganggu kita, berarti kita belum siap. Kita harus sesolid itu sehingga nggak terganggu. Rasul Paulus bilang itu kan, gue pengen melakukan apa yang baik dan benar dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Lo cari jodoh yang dari Tuhan, tidak akan mengganggu pelayanan lo, hidup lo untuk Tuhan. Justru dia akan masuk di situ. Dan kalian jadi kayak istilahnya kendaraan yang mesinnya ganda gitu, ngerti nggak? Lebih powerful lagi daripada sebelumnya. Itu sih paling. Oke, mantap. Udah jelas ya, semoga ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi, Pastor. Ini aku yang nyambung dulu ke Johan nih. Ada pertanyaan yang agak nyeleneh sih soalnya, tapi bukan nyeleneh. Satu langkah lebih maju daripada yang dikhotbahkan. Adanya kali, Lohan. Kenapa? Lohan adanya Johan. Waduh. Nah ini. Bagaimana bisa tahu kalau orang yang kita suka itu udah Johan atau belum? Tadi kan ada ciri-ciri Johan nih. Nah kita kan tahu lah ya, paling enggak ciri-cirinya ini walaupun Tuhan yang paling tahu gitu ya. Tapi gimana caranya kita dalam tanda kutip ngetes? Ini orang nih Johan juga karena pelayanan kan belum pasti, ke gereja belum pasti. Gitu. Ya makanya perlunya waktu untuk lebih mengenal ya. Dan gini, please jangan cuman kenalan pas asmara. Karena asmara itu agenda yang bikin kita jadi pencitraan. Pacaran, it's the worst time to know each other. The best time namanya persahabatan. Pernah gue bahas. Friends with benefit. Yang belum nonton bisa mampir ke YouTube. Nonton di YouTube. Yang udah pernah ikut yang kemarin. Terus lu pikir, kenapa sih jenggotin lagi yang diundang kan gitu. Ya kan? Yang paling bagus tuh persahabatan sebenarnya. Karena lu gak punya agenda asmara. Jadi lu gak bangun pencitraan, lu jadi diri lu sendiri. Ya kan? Kita gak ada jalan lain, gimana gue bisa tahu? Ya lu mesti kenal. Kalau gak kenal lu gak tahu. Lu pikir lu tahu sebenarnya kagak. Ya kan dalam persahabatan kan jelas kalau dia lagi kecewa, dia lagi pengen sesuatu gak dapet, kita lihat dia kayak gimana, ngacak-ngacak sampah apa enggak. Kan gitu. Benar. Kalau dia ngacak-ngacak sampah berarti belum dewasa dong, kayak anak kecil aja. Aku mau mainan ini, gak boleh diacakin mainannya sama dia. Waduh. Kan nggak banget dong ketemu yang kayak gitu. Ya kan? Dan dalam hidup kan kelihatan. Dia kehilangan orang dia kasihi, misalnya sepanjang pandemi bapaknya meninggal, lo lihat kayak gimana breakdownnya dia. Apa dia kepahitan sama Tuhan atau enggak? Atau dia tetap solid pelayanan. Oh berarti ini orang solid nih. Ya kan? Karena jujur berapa banyak yang gitu yang kehilangan orang yang dikasihi langsung kecewa sama Tuhan. Ada. Maka menunjukkan ketidakdewasaan rohaninya sebenarnya. Ya kan nggak menyadari bahwa ini sebenarnya punyanya Tuhan. Tuhan nggak ngambil, ini punyanya Tuhan. Makanya kembali kepada dia, dari dia oleh dia untuk dia bagi dia, makanya nggak kecewa, sedih pasti, tapi nggak berlarut-larut karena ya udah sih ntar juga ketemu di sorga kan gitu. Itu kan menunjukkan kedewasaan kan, dari situ kita tahu wah ini dewasa nih, solid nih kan gitu. Ya pas kemarin kena PHK gimana? Galau nggak? Panik lah, masa kagak kan gitu ya kan. Kelihatan dari situ kedewasaan. Maka kita harus jadi observer yang baik. Makanya bersahabatnya jangan nggak ada momen itu. Dari teman jadi demen. Jadi kalau bukan jodoh ya jadi teman lagi. Di persahabatan momen paling bagus untuk tahu dia Johan atau bukan. Dari situ sih sebenarnya. Mantap ya, jadi waktu juga perlu. Dan kadang-kadang kalau pacaran tuh yang berbicara tuh bukan cuma kenyataan ya, tapi hormon yang berbicara dulu. Nah itu dia. Ya kan? Jadi di situ pencitraan dan lain sebagainya. Ya apalagi kalau yang udah pacaran terus malah itu aja udah berantem, udah nggak jelas tuh. Apalagi. Dimana harusnya dia yang keluar yang the best version of dia malah jadi hancur. Oke ya. Oke, ini teman-teman di sini ada tombol like jempol. Kalau misalnya kalian lihat ada pertanyaan yang kalian mau emphasize, nih boleh nih, jempolin terus aja gitu ya. Nanti dia naik paling atas maksudnya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih. Supaya mungkin nih dasarnya dari yang Pastor bilang salah satunya itu harus dewasa. Dewasa itu apakah kita udah beres dengan masa lalu kita, beres dengan kita punya sakit hati dengan orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada pertanyaan seperti ini, supaya nggak hurt people, asik. Kenapa harus 2 kali ya? Hurting people. Indikasi kita sudah memaafkan, apakah harus bisa kembali bersikap seperti sebelum dikecewakan? Atau apa harus mau bergaul kembali kita? Buat gue bergaul apa enggak pilihan sih. Kecuali emang satu gereja ya. Kalau satu gereja pasti ya lo harus jadi biasa lagi lah. Normalnya aja. Tapi ya cukup tahu aja ya kan. Jadi udah tahu lah. Maksudnya udah tahu nih bocah gak bisa pegang duit kan gitu.
Ya, jangan diangkat jadi bendahara lagi lah dia. Kan gitu idenya kan. Sederhananya kan udah tahu kan soalnya. Tapi ya udah jadi teman normal aja. Karena gini, kalau dia Kristen, percaya atau enggak, pasti ntar satu sorga. Ya kan? Dan gak kebayang kan kalau sorga ada yang cuek-cuekan gitu. Terus ngegeng kayak, males masuk juga lagi si anjir. Kan gitu kan gak mungkin. Gak masuk sorga, gak mungkin. Orang punya hati gitu gak masuk sorga. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin masuk sorga pasti. Right? Dan kita harus berlatih karena di sorga pasti bareng. Jadi kalau di gereja bareng ya kan gak terhindarkan. Apalagi satu kantor. Apalagi keluarga lu sendiri. Gimana coba? Ngerti kan? Ya ada orang kepahitan sama bapaknya sendiri. Lo bapaknya gak kemana-mana, orang itu rumahnya dia. Kecuali lu pindah rumah sendiri. Kalaupun rumah sendiri juga ntar di mall ketemu, ya kan? Yeah. Lebih parah lagi di sorga ketemu. Gini, siapa yang bersyukur Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tapi juga mengasihi kita. Yeah. Kebayang gak kalau cuma diampunin tapi Tuhan malas sama lo? Pas di sorga kayak, masuk lagi dia, begitu. Ya, masuk lagi. Setiap kali lu nyamperin Tuhan ngacir gitu kayak aneh kan? For the eternity. Waduh. Selamanya dia coba menghindari lo gitu. That's awkward, right? Tapi harus sedalam apa ya? Nggak usah dalam-dalam amat, normal-normal teman biasa aja. Cukup tahu kan kita banyak teman, tapi kan nggak banyak sahabat. Sahabat yang kita kasih akses, speak life, nasehatin, tegur, ya dong. Tapi kan nggak semua. Jadi teman aja. Mungkin lu sahabat sekarang jadi teman, nggak harus jadi sahabat lagi. Kayak dulu kita pacaran, sekarang udah mantan, nggak perlu jadi pacar lagi dong. Ya bener, idenya kan gitu. Apa kamu seperti sebelumnya? Nggak harus. Normal-normal aja. Gitu. Indikasinya apa? Sederhana, lu ngeliat mukanya nggak empot, itu aja udah. Kalau masih empot berarti belum pengampunan yang sejati yang lu berikan. Bahkan sampai level tertentu bisa mendoakan yang terbaik. Iya, itu indikasinya. Karena lu nggak bisa bohong dalam doa lo. Kalau lu belum bisa doain dia, berarti lu masih dendam. Patokannya itu aja. Karena you won't lie in your prayer. Lu mau bohongin siapa? Tuhan. Nanti kalau lu belum bisa doain, berarti belum beneran lo. Istilahnya mengampuni lahir dan batin. Lebaran kali. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau belum bisa mendoakan berarti belum. Patokannya bisa gitu. Bisa lu bisa doain dia nggak? Kalau belum berarti belum. Rasanya udah tapi belum. Ya, karena itu yang Yesus ajarin kan, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Masalahnya dia tahu Kak. Ya udah ampuni tetap. Ya kan? Dia tahu apa yang dia perbuat kan gitu. Dia tahu. Tetap aja ampunin. Idenya tuh gitu. Karena lu berhak untuk merdeka. Pengampunan gak ngelepasin orang yang diampunin. Pengampunan ngelepasin yang mengampuni. Ya. Kalau lu mau tahu. Iya. Itu sih paling. Oke. Tapi bukan berarti kita doain dia kayak Tuhan kutuk dia. Enggak dong. Ya, jangan Tuhan dong. yang balas. Gitu. Jangan gitu dong. Ini doa yang baik maksudnya. Doa kamu nih. Yo. Ya, okay. Itu tanda orang masih kepahitan doanya kayak kan gitu. Masuk doa kan. Oke. Ini ternyata yang ada pertanyaan yang a bit offside, tapi di like cukup banyak. Offside. Berarti banyak yang offside di sini. Banyak yang offside tadi. Nah ini boundary physical touch. Yang seperti apa yang direkomendasikan untuk anak muda yang udah pacaran? Apakah pegang bulu hidung? Apakah atau apa gitu? Jadi boundary physical touch tuh gimana? Patokannya bikin lo nafsu apa kagak? Pas megang. Karena boundariesnya lain-lain. Oh. Ada orang yang pelukan baru nafsu. Ada yang gandengan aja udah nafsu. Ya kan? Apapun yang bikin lo terangsang jangan lakukan itu. Karena itu udah keluar dari batas. Ya. Kan batasnya di situ. Ya, jadi jangan lakukan itu karena bahaya. Makin lama dikasih makan hawa nafsunya, lama-lama kejadian pasti. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Walaupun mereka saling suka sama suka. Kan gitu. Ya mau gimana dong Kak, suka sama suka kok gak ada yang terpaksa. Oh ya bapaknya suka gak? Itu pertanyaannya. Right? Bapaknya suka gak? Suka sama siapa ya? Gue gak suka kata bapaknya gitu. Idenya kan gitu. Suka sama suka bukan jadi alasan harusnya. Ya dong lu tahu. Kalau itu bikin lo jadi terangsang, ya lu tahu udah pasti udah lewat batas itu. Kan gak boleh, harusnya kan kalau sayang tuh dijaga bukan dirusak. Ya. Idenya kan gitu. Jadi bukan masalah boleh yang gini atau boleh gitu yang kayak gimana, enggak, batasnya gitu aja. Apapun yang bikin lo terangsang jangan lakukan. Itu lo jadi lo kasih makan hawa nafsu lo dan lo tinggal nunggu waktu untuk merusak dia doang. Dan mestinya kan enggak kayak gitu. Ya ada orang yang gandengan aja udah terangsang, ya udah enggak usah gandengan. Emang kalau enggak gandengan kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya enggak?
Ya kan? Ya. Lu lahir nggak gandengan kan? Iya sih. Terus seumur hidup juga nggak gandengan kan? Terus kenapa pacaran mesti gandeng-gandengan terus? Sampai mau ke WC aja, bentar ya beb. Cila. Apa sih emang kayak kemakan iklan lo ya? Truk aja gandengan. Ya? Apa? Pernah lihat iklan itu? Gue bilang truk aja gandengan kata iklan nih. Ya terus kenapa emang lu truk? Truk aja Ya gandengan. dong, gini. Gandengan itu perlu masih perlu lah kalau lagi nyebrang sama di PRJ. Di BRC ntar hilang Nah, ya. iya. Ntar hilang ya. Kak, PRJ kalau hilang, parah nggak ada sinyal bro. Puluhan ribu orang, lu mau nungguin di parkiran, bener nggak mungkin. Makanya bukan boleh apa kagak, tapi buat apa? Selalu balik gitu deh. Ya ketika ada physical touch, selalu patokannya buat apa? Bukan boleh apa nggak? Berguna nggak? Kalau lu nggak gandengan, dia ngerasa disayang nggak kalau nggak digandeng? Kalau dia nggak ngerasa disayang ya lu gandeng. Tapi kalau dibikin lu nafsu, lu bilang sama dia, sorry kalau gue gandeng lu gue jadi nafsu. Gue sayang sama lu, gue nggak mau ngerusak lu. Dia akan, oh ya udah deh jangan gandeng aku deh mas. Nah gitu. Ya dong. Bener nggak apa-apa. Ya kan tetap aja baik aja kok. Ada momen dimana udah married dan udah nggak bisa gandengan lagi. Gandeng anak, bawa tas, macam-macam bawaan belanja. Nggak gandengan, bukan berarti nggak sayang-sayangan kan. Idenya kan gitu. Jadi jangan kerdilkan asmara cuman ke sebatas physical touch. Dan gini, jangan jadikan, oh emang love language aku tuh physical touch. Pak. Nggak ada, pacaran nggak ada love language itu, lu minggirin. Ada 5 love language, pas pacaran 4 yang lu pakai. Yang kelima nggak perlu. Physical touch. Ada era di mana kita physical distancing. Iya, physical distancing. Ada momen itu, ada pandemi, nggak pegang-pegang, nggak ada pegang-pegang. Gitu. Semprot dulu kalau mau pegang kan gitu ya. Ada era itu artinya, dan era itu era paling baik sebenarnya. Pandemi itu ngajarin kita buat nyata physical touch itu nggak usah didewa-dewain. Bisa kok, lu bahkan pernah sempat nggak ketemu berapa waktu. Cuman zoom doang, video call doang. Bisa tuh tetap pacaran tuh. Ada yang married, ada yang LDR 2 tahun tetap married tuh. Ini kan bebe aja, maksudnya jangan jadikan sesuatu tuh kayak berhala gitu loh. Gue nggak bisa kalau gue nggak belum gandengan tangan. Lebay. Gue lemes kalau belum digandeng. Lemes. Masalah gini, bukan masalah lu lemes kalau belum digandeng. Masalah kalau dia gandeng lu dia yang jadi gemes. Kan bahaya kalau udah gemes ya kan. Mendingan gemes apa lemes? Ya dong. Pilih satu yang mana yang lebih berguna buat hubungan kalian. Mantap. Jelas lah ya. Ini katanya yang berikutnya lagi nih, yang jempolnya paling banyak, 3 lagi nih ya. Offside juga nggak? Yang ini agak bingung sih sebenarnya. Nah, ya, okay. Sebenarnya nggak ada tanda tanyanya soalnya. Kita lihat dulu berarti. Ya. Far. Oke. Salahkah jika kita mengagumi dengan diam-diam? Ya daripada teriak-teriak ya. Oke. Sembari membangun diri di dalam Tuhan. Jadi kayak mengagumi, tapi dia diem terus bangun hubungan dalam Tuhan. Iya. Itu kalau keburu ada yang nembak, Ya, sakit hati. Ya dong, ya, bener gimana gak? dong? Ya kan? Terus gimana dong? Ya gak usah lah. Gak usah. Nah, maksudnya kalau membangun hubungan sama Tuhan udah fokus aja dulu sama Tuhan. Ya dong, kalau membangun hubungan sambil kan tuh sambil menyelam minum air kan kadang gak fokus. Kembung terus tenggelam, ya kan ujung-ujungnya gitu. Jadi karena bisa sakit, kita menyiksa diri kita sendiri tuh gak lo. Lu udah suka nih, cuman lu tahu lu belum siap gitu kan. Lu persiapkan diri dulu deh, udah gue simpen dulu sambil tetap suka gitu. Akhirnya tetap ditikung orang, dalam tanda kutip ditikung. Ya ditikung gimana, orang bukan punya lu juga, ngerti gak maksudnya? Lu jadi nyiksa diri lu sendiri, buat apa? Idenya tuh gitu, buat apa? Ya kalaupun kasarnya ketika lagi mempersiapkan diri, akhirnya mungkin yang lu suka, akhirnya jadian sama orang lain, lu harus belajar merelakan. Ya, karena kadang bisa jadi, kalau emang lu jodohnya, ya kan, dia putus, jadi sama lu, bisa jadi. Makanya udah gak usah terlalu nyiksa diri lo lah, kalau gue selalu bilang gitu. Maksudnya naksir ya oke, normal-normal aja lah. Gak usah yang sampai obsessed. Kak, salah gak kalau aku udah bawa dia dalam doa? Nah ini nih, kan lu nyiksa diri lu sendiri. Dalam doa ya? Bener, lu nyiksa diri lu sendiri, lu jadi membangun satu obsesi. Akhirnya ntar lu kecewa. Ternyata bukan, Tuhan kenapa? Kan aku udah bawa dia dalam doa, sudah puasa lagi. 40 hari, aku hampir mati buat dia. Hampir mati? Ya kali, dia juga gak tahu. Ya kan? Terus lu nyalain Tuhan, yang bener aja lu. Nanti ya idenya tuh gitu, bukan gak boleh naksir, boleh. Tapi gak usah terobsesi buat apa. Ya. Terobsesi bikin lo ya menjadikan dia kayak semacam berhala. Dan ketika diambil dari lo, langsung manifest lo. Manifest. Ya kan? Kayak anak kecil sekarang kan gila-gila HP.
Coba lu ambil HP-nya, langsung manifest. Orang kerasukan tiba-tiba, jangan gitu dong Pak. Kenapa itu anak? What happened? Kerasukan. Sakau. Guling-guling di lantai kerasukan. Kan gitu, kenapa tiba-tiba kerasukan setan? Tiba-tiba kerasukan. Kenapa? Karena buat dia ini segalanya. Ngerti gak? Ketika lu mengagumi dalam sampai proses gitu, lu jadikan dia segalanya dan ternyata lu gak dapet. Manifest langsung lah, cobain aja. Ada ntar lu ngelawan Tuhan, kesel sama Tuhan dan kayak gak terima. Kenapa kata Tuhan lu kenapa dah? Kalau suka tinggal bilang. Tapi gue belum siap, ya udah tinggal bilang sama dia. Gue suka sama dia tapi gue belum siap. Gue masih mempersiapkan, masih banyak PR-nya. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, gitu loh, nggak apa-apa. Ya, kalau dia bilang nyata, gue nggak tahu sih ke depannya gimana. Ya puji Tuhan lah, gue bersyukur lu suka sama gue dalam artian lu juga jujur gitu loh. Cuman gue sih belum ada rasa ya, cuman nggak tahu ya ke depan. Kan kadang ada orang yang ngomong gitu dengan belak-belakan gitu. Atau yang pura-pura lah, bentar gue nanya Tuhan dulu. Ya nanya Tuhan. Kalau nggak suka langsung bilang aja, nggak usah nanya-nanya Tuhan. Maksudnya nggak bikin lu jadi kelihatan lebih rohani juga lu nanya Tuhan kan gitu. Mungkin kalau nggak akhirnya nggak jadi udah nanya Tuhan malah lebih pahit kan gitu. Tertolaknya dunia akhirat loh. Oh iya. Di akhirat. Bukan cuma tuh cewek yang nolak lo, tapi Roh Kudus juga nolak lo. Sorry ya bang, kata Roh Kudus, abang bukan jodoh aku. Bobo nama Roh Kudus, kasian loh dia tertolak dunia akhirat, bukan cuma tuh cewek nolak dia, Roh Kudus juga, pahit bro. Fair-fairan aja, kalau emang belum, oke kita masih umur segini, kayak zaman dulu kalau gue ditolak kan alasannya pasti aneh-aneh, banyak kayak, aku tuh masih SMP, aku mau sekolah dulu. Mau belajar dulu. Ya kan belajar dulu, 2 minggu kemudian jadi maka kelas. Korban, gue tuh asli gue korban alasan yang aneh-aneh lah. Iya. Tapi tadi lu jangan bangun obsesi. Sekali lagi obsesi yang bikin lu menjadikan itu tanpa lu sadar jadi kayak berhala. Jadi pas lu nggak dapat lu kecewa setengah mati. Mendingan jangan lah, udah lurus-lurus aja. Naksir lihat-lihat kanan kiri oke lah. Cuman nggak perlu sampai jadi obsesi. Pasang fotonya, yang nyalain lilin. Lu mau ngapain nyantet? Mau ngepet? Gak jelas juga mau lu pelet. Maksudnya, nyari rambutnya, ada nggak bekas rambut? Buset, ngeri banget. Mau ngapain? Iya makanya ngeri kan, kadang suka gitu loh, suka terobses. Ngumpulin ini, ngapain, ngeliat nggak ada masalah, cuman kalau udah jadi sesembahan, nah itu yang problem. Lu jadi apa ya, lu lagi membangun diri lu untuk kecewa. Gue tuh bilang gitu, makanya gue bilang selalu kalau ikut Tuhan tuh harus tulus. Karena alasan modus di belakangnya itu yang bikin kita kalau nggak dapet itu, kita kecewa sama Tuhan. Jangan deh. Ya kita mesti ikut Tuhan karena Tuhan. Bukan karena yang lain, walaupun ikut dia bisa ada bonus-bonus yang lain. Tapi please jangan ikut dia buat bonusnya. Ikut dia buat dianya. Gitu loh. Ya, jadi ketika datang benar-benar bonus. Ya kayak gini anak ketiga ya. Gue kan anak ketiga ya. 2018, 19 sempat kita program pengen punya anak ketiga kalau bisa cewek. Sampai ke dokter segala macam gitu kan. Makan ini, makan itu, ngapain. Ya udah macam-macam lah. Enggak taunya enggak dapet tuh. Nyobain berkali-kali. Akhirnya udahlah. Sepanjang pandemi sempat kepikiran, mungkin pas pandemi nih. Kan pandemi banyak yang brojol tuh. Kan banyak yang gak bisa punya anak, padahal punya anak, karena kan di rumah terus ya, gak ada kegiatan lain kan gitu ya. Jadi rajin gitu, rajin mencoba, kita coba lagi kan gitu. Lahir, gue sempat mikir apa pas pandemi, gak taunya enggak juga. Akhirnya apa pas 2023 ini gue pikir udahlah, santai aja. Kalau Tuhan mau kasih ya udah, kalau enggak ya udah, malah dikasih. Wow, congratulations Pastor. Setelah 10 tahun, maksud gue, Tuhan tuh sering banget kasih lu ketika itu bukan jadi obsesi lu, sering banget. Karena kalau udah jadi obsesi lu bahaya. John Calvin bilang hati ini kayak pabrik berhala. Apapun yang lu suka, sangat mudah untuk lu ubah jadi segalanya. Jadi sesembahan dan berhala selalu menghancurkan lo. Ya lu gak mau kan menyiapkan diri lu untuk kehancuran, gak mau kan. Jadi janganlah gitu. Kalau suka ya udah standar tapi tetap fokus sama Tuhan. Itu sih. Jadi emang jadi tulus juga, jadi lebih enak pelayanannya. Mantap. Ya. Ini dari semuanya ada yang 7 yang nge-like nih Pastor, pertanyaannya. Mantap. Mungkin agak keubah dikit bahasanya ya. Apakah lawan jenis itu bisa jadi best friend tanpa ada asmara? Atau selalu ada maunya, paling kan salah satu lah. Gitu. Pastor gimana? Menurut gue bisa. Justru harus jadi best friend sebelum ada asmara. Ini berarti gak ikut yang sebelumnya ya? Ya, makanya sekali lagi ditonton di YouTube kami. Linknya ada di bawah ini. Linknya ada di bawah ini. Friends with Benefit, lu tonton itu karena penjelasannya cukup jelas, pasti bisa lah. Ya pasti bisa, kan idenya tentang pengenalan kan. Lu kan kenal nggak harus melulu lawan jenis kan, itu bisa jadi modus kan gitu. Kita kenalan sama semuanya. Bisa nggak? Bisa.
Makanya apa ketika udah jadi best friend, kita bukan menyingkirkan. Gini pas mencoba jadi best friend kita bukan menyingkirkan asmara. Kalau udah suka bisa nggak jadi best friend? Bisa, kan idenya tentang mengenal dulu. Itu justru makanya Salomo bilang, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Jadi gue kemarin bahas di salah satu khotbah gue judulnya Romansa Kudus ya. Kayak judul lagunya band-band senja ya. Judulnya. Romansa Kudus. Gue di situ salah satu pengelolaan, kan ide tahun ini kan tema kita stewardship, pengelolaan. Salah satu pengelolaan untuk asmara ketika lu single adalah itu. Lu nggak lu jabanin rasa itu. Tapi lu kendalin sungguh-sungguh karena lu mau mengenal dia bener-bener. Ngerti nggak lu? Jadi nggak ada agenda asmara itu. Agenda asmara sekali lagi nggak merugikan dia tapi merugikan lu. Yeah. Lu lagi memupuk kekecewaan kalau ternyata bukan dia. Ngerti nggak lu? Kalau ternyata dia nggak mau, ngerti kan? Sekali lagi ini buat lu kok. Kalau lu mengendalikan diri itu sebenarnya buat lu semuanya. Ya, tadi malam gue ngomongin tentang seks di luar nikah tadi malam. Sama, itu buat lu, bukan buat orang lain, buat lu. Ya, dan semuanya sama. Tuhan selalu bikin peraturan ini buat kebaikan kita sebenarnya. Ya, jadi itu mendingan udahlah. Bisa nggak bersahabat tanpa asmara? Bisa. Justru itu idenya persahabatan. Kalau persahabatan udah asmara namanya bukan persahabatan lah. Tapi apakah menutup kemungkinan? Justru enggak. Makin lama makin kenal lu makin cocok nih, gitu. Nah kita ngobrol. Gue suka nih sama lo jadinya. Gue gak mau ngerusak persahabatan kita. Ya itu alasan untuk nolak sebenarnya. Itu cuma alasan. Gak ada. Kita ini gak merusak persahabatan. Kita menambah asmara terhadap persahabatan kita. Itu pacaran. Pacaran tuh itu. Ya, makanya ada sampai lagu itu kan. Jason Mr. A to Z. Miras. Minuman keras. Ya kan. Lucky I'm in love with my best friend. Nah lagu itu. Lucky to have been where I have been. Salah satu duet terkeren menurut gue. Di era gue, dia sama Colby Kailat suaranya dahsyat. Lagunya bagus. Lucky I'm in love with my best friend. Gue beruntung banget gue bisa jatuh cinta sama sahabat baik gue sendiri. Lu gak merusak persahabatan. Lu menambah asmara dalam persahabatan yang udah ada. Persahabatan itu dasarnya. Lu nambahin di situ. Ya. Itu idenya gitu. Tapi kalau dia bilang, gua gak mau kita ngerusak persahabatan, berarti dia gak suka sama lo. Sederhananya gitu aja. Itu cuma alasan aja. Kayak alasan tadi lah masih mau belajar gitu ya. Itu alasan mau belajar. Tanya Tuhan dulu, alasan doang gitu, kayak gitu-gitu udah. Dia gak suka. Oke, mantap. Nah ini jempolnya banyak nih ya. Wah, oke, ini kita punya waktu sekitar 10 menit lagi ya Mister ya. Santai. Oke, makanya pengumuman dicepetin di depan tuh. Oh gitu, oke. Oke, nah bagaimana kalau orang lebih memilih nggak nikah seumur hidup karena masalah perekonomian, nggak punya rumah, mobil, sama tabungan buat masa depan? Nggak punya tabungan buat masa depan? Iya, salah satunya. Jadi dia ngerasa dia nggak menikah karena dia belum siap-siap rumah, belum punya mobil atau tabungan gitu, ekonomi. Ada nggak cewek yang mau sama dia? Mungkin yang tanya cewek sih Pastor. Ada gak yang cowok sama dia juga? Gak tahu. Gak ada problem harusnya. Karena ini biasanya ini tekanan buat cowok biasanya. Ya kan tabungan, betul, masa depan, rumah. Kan biasanya tekanannya buat cowok bukan buat cewek. Pertanyaannya ada gak yang mau sama dia? Kalau ada, ya kenapa enggak? Ya dong. Banyak yang gak punya rumah. Maka tinggal di apartemen. Kan rumah mahal lo pikir rumah mahal. Ngerti ya? Ya dong banyak yang masih kontrak. Maka jadi kontraktor kan kontrak sana kontrak sini. Emang punya rumah? Nggak punya. Banyak. Tapi idenya adalah gitu mau. Ada nggak yang mau diajakin struggle secara seperti itu? Karena bisa jadi ada yang mau. Memang bisa jadi ada yang mau. Jadi jangan sampai kita punya dalam tanda kutip confidence berasal dari udah punya duit, udah kerja, udah ini. Minimal udah bertanggung jawab. Ya dong. Bertanggung jawab artinya apa? Ya kalau udah lulus kuliah ya kerja. Kalau kuliah ya beresin dulu kuliahnya. Idenya kan gitu. Sekolah yang benar, kuliah yang benar, kerja yang benar, pelayanan yang benar. Idenya bisa bertanggung jawab artinya benar. Itu aja udah. Nggak harus punya 100 juta dulu atau punya rumah dulu atau punya perusahaan dulu kan nggak perlu. Yeah. Balik lagi ke situ. Ada nggak yang mau diajakin sesederhana itu? Lu mungkin belum punya segalanya tapi lu udah kerja, ya kan? Ada yang mau pasti. Cuman ya mungkin mesti diobrolin lebih lanjut gitu. Kayak gue sederhana banget. Gue dulu nggak punya, gue belum bawa mobil sendiri. Motor gue aja motor bapak gue yang umurnya seumuran adik gue. Bayangin motor gue sama adik gue seumuran, kan gila juga. Tapi dia mau tuh, gue anterin jemput naik motor. Dan dia biasa padahal bawa mobil sendiri. Terus dia bilang nih gara-gara kamu nih aku jadi naik motor.
Gara-gara aku maksudnya gimana? Iya gara-gara aku sayang sama kamu. Asik. Love, that's love. Mau gimana? Gue gak punya macam-macam. Tapi gue kerja. Gue bertanggung jawab, makanya gue deketin ke bokap calon mertua lebih enak gitu. Karena dia ngeliat gue juga, oh ini orang bertanggung jawab nih walaupun belum punya segalanya. Gue gak punya apa-apa. Cuman tabungan gue udah tabungan sendiri. Gue udah kerja. Jadi gue bertanggung jawab apapun yang gue kerjain pasti beres. Dan itu yang dilihat pasti. Ya dong kesungguh-sungguhan, bukan kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, helikopter pribadi. Waduh. Enggak, bukan yang itu yang dilihat. Okay. Jadi salah nggak kalau kayak gitu? Salah, berarti kurang berani karena taruh confidence-nya pada harta. Di hal-hal yang ngerti kan? Kita nggak sepatutnya taruh confidence di hal-hal itu. Kita taruh confidence kita dalam Tuhan, tapi dalam respon kita terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan, sekolah, kuliah, kerja, hidup, waktu lu pakai buat apa? Kalaupun pelayanan gereja apa cuma jemaat doang atau lu udah benar-benar masuk lebih lanjut, itu kan ngambil tanggung jawab. Kedewasaan kan dimulai dari lu mulai ambil tanggung jawab. Soalnya dari sana. Idenya dewasa, bukan punya macam-macam. Ya. Karena bisa jadi punya macam-macam tapi masih bocah. Ada yang bapaknya punya perusahaan, yang anak dirjen pajak kemarin. Mukulin orang. Dirjen pajak. Yang kemarin masalah tuh mukulin orang lagi. Iya, Rubicon, ya kan? Ngerti ya? Mau loh, maksudnya dia punya segalanya loh, kayaknya. Tapi dia sama sekali gak dewasa. Ya kan, idenya bukan punya semuanya, tapi kedewasaannya. Kedewasaan membuat dia kalau Tuhan percayain apapun pasti bisa di-handle well. Termasuk ketika dipercayain elu, anaknya Tuhan. Kan idenya gitu, dia bisa gak ngerawat lu, ngejaga lu, ngelindungin lu, kan gitu. Yeah. Gue jujur sekali lagi, istri gue itu way out of my league. Ya, dia itu Liga Premier, gue tuh Tarkam, tuh antar kampung. Itu gue. Kalau bukan Tuhan yang pertemukan kita kayak mustahil sejujurnya. Beda pajak tongkrongannya juga. Cuman gerejanya sama. Lu mau tahu gereja itu komunitas paling aman di mana lu yang beda-beda pajak bisa ketemu. Yang sebenarnya kalau bukan ketemu di gereja lu nggak bakal ketemu lagi di tempat yang lain. Ya kan? Ya kan? Secara natural kita digabungin sama Tuhan, menyingkirkan semua sosioekonomik, status apapun, ras, semuanya diminggirin, semuanya diganti sama darah Yesus. Gak penting lu darah apa gak penting, darah biru, darah merah, darah panas, darah nggak ngaruh, semuanya darah Yesus digabungin di sini. Dan di sini kita belajar untuk nggak taruh kita punya confidence di hal-hal seperti itu. Ya idenya adalah kedewasaan sekali lagi, bukan masalah punya semuanya. Ya. Ya. Dan yang penting nanti kalau misalnya mau memilih untuk tidak menikah, karena Tuhan. Karena Tuhan. Alasannya bukan karena yang lain. Betul. Karena ada yang trauma misalnya, ada yang gitu. Ya setiap kali pacaran sama cowok dari yang cinta Tuhan sampai yang ateis, Kristen, pelayanan semuanya udah dicoba, semuanya mengecewakan. Jadi dia karena kecewa, dia jadi kecewe. Padahal dia cewek. Ya. Terus kan, ngerti kan? Akhirnya jadi kok jadi gini gue bilang. Akhirnya pas konseling akhirnya yaudah gue selibat aja, tapi selibat lu kenapa? Kecewa sama cowok. Ya nggak gitu lah. Selibat kan alasannya untuk Tuhan kan tadi gitu kan? Ya dengan sengaja, dengan keputusannya sendiri untuk memilih sendiri selibat atau melajang untuk Tuhan. Ini tujuan kan gitu, jomblo untuk Tuhan. Right. Harus Tuhan, kalau bukan alasannya berarti itu salah. Gitu loh, gue kan selalu bilang gitu. Ya. Jadi single buat Tuhan, menikah buat Tuhan juga. Mantap. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Iya, siap. Yang paling panjang nih. Bagaimana bisa let go kalau dia bukan orang yang tepat? Terutama kalau masih sering ketemu. Satu gereja, satu komsel, dan lain-lain. Loh, ya oke. Gimana biar gak kepikiran terus? Lu mau tahu salah satu part of being orang dewasa adalah belajar terima kenyataan gak semua yang lu mau bisa lu dapet. Dan ini idenya itu. Kalau lu dewasa pasti lu bisa move on. Gak bisa move on menunjukkan ketidakdewasaan. Tapi gue udah umur segini, dewasa bukan tua. Ya dong, gak ada urusan kadang umur sama kedewasaan gak nyambung loh, bisa jadi. Ada orang cuma tambah tua gak tambah dewasa. Dan ciri-ciri orang gak dewasa gak bisa move on, itu ciri-cirinya. Macam-macam loh, orang gak bisa move on bukan cuma dari hubungan. Ada yang gak bisa move on dari dia punya kesuksesan di masa lalu, ada. Jadi hidupnya kayak di masa lalu tuh gak loh, kasian. Aduh, padahal dulu sebelum pandemi, gitu terus ngomongnya. Ngerti gak? Come on man, life has seasons. Ya, but in every season kita punya Tuhan yang gak pernah tinggalin kita dan Tuhan kita gak pernah berubah.
kita stick with him. Ya, jadi itu jawaban gue sesederhana itu. Pasti bisa move on kalau lu dewasa. Cuman bocah yang nggak bisa ah. Abis misalnya gini, anak gue pernah mau minta pindah sekolah tau gak lo. Gara-gara dia berantem sama teman sekelasnya. Gue bilang, apa urusannya? Nggak bisa aku kayak gini-gini. Nah itu bocah doang yang kayak gitu. Ya kan? Orang dewasa gini, kadang berantem sama teman kantor. Emang harus pindah kantor? Enggak kan? Karena nyari kerja kan gak gampang. Masa lu keluar kerjaan cuma gara-gara berantem sama, ada yang berantem sama manajernya malah. Keluar nggak? Enggak, karena dewasa. Minta maaf, sorry Pak saya mesti gak kayak gini. Oke. Awas kamu, iya Pak sorry saya gak gini. Udah biasa nyantai-nyantai aja walaupun pasti bete-betean. Berapa waktu tapi kan gak lama. Harus bisa move on, profesional dong. Kan kita kerja kan gitu. Dia masih bete haknya dia, tapi untuk kita bete atau enggak kan pilihan kita. Balik lagi dia masih ada di situ, lo ada di situ. Yang gue bilang tadi ntar satu sorga loh. Ya kan? Kita mesti latihan. Let go itu bicara tentang kita percaya gak sih kalau bukan dia Tuhan pasti kasih yang terbaik. Belajar untuk excited untuk yang di depan. Bukan fokus ke yang di belakang. Rasul Paulus bilang gitu kan, makanya apa? Saya meninggalkan yang di belakang saya dan berlari kepada apa? Tujuan. Jadi kalau ada tujuan di depan emang gak jelas, yang di belakang pasti akan terus menghantui. Sederhana gitu. Nah makanya gini, sebelum ketemu gebetan baru, ya jadiin Tuhan fokusnya. Karena emang sebenarnya mesti Tuhan fokusnya. Mau ada gebetan atau gak ada gebetan, benar gak? Adanya Tuhan tuh ngebantu kita untuk bisa move on dari apapun dan siapapun di masa lalu. Karena dia selalu ada di masa depan Tuhan. Dan dia selalu sini, dia selalu memanggil kita. Maka Rasulullah bilang gitu kan, gue meninggalkan di belakang, berlari kepada tujuan panggilan ilahi dalam Kristus. Dia fokus di situ. Dan dia bisa move on dari yang paling sulit untuk kita move on, yaitu dosa. Jujur, kita susah move on dari dosa. Tapi hanya bisa move on dari dosa kalau udah jatuh cinta sama Yesus. Dan gue percaya itu kunci move on. Khususnya buat orang Kristen, kita punya Yesus. Yang meyakinkan kita bahwa yang di depan ini pasti lebih baik daripada yang kemarin. Itu idenya. Mantap. Ini tapi pertanyaan lucu nih, gimana biar gak kepikiran terus? Jangan dipikirin ya. Iya sederhana itu. Penuhi pikiran lu dengan yang lain maksudnya. Ya, makanya jangan bengong juga. Ya orang gini. Ngelamun gitu ya. Orang kalau pikiran udah penuh sama yang lain-lain, bisa gak mikirin yang itu. Tapi kalau bengong ya kan abis itu ngeliat dia, aduh kenapa sih kenapa sih dia bukan jodoh aku. Ya elah maksud gue ngerti kan. Itu hidup kalau kebanyakan bengong tuh gitu memang. Ya ada waktu luang untuk lu pakai buat bengong. Enggak, lu pakai waktu yang ada pikiran lu penuhi, makanya with the things of God kan gitu. Ya, semua yang baik, indah, manis, sedap didengar. Yang disebut kebajikan. Think about it, atau lebih jauh lagi, think about him because it's all about him. Pikirin Yesus. Pikirin Yesus. Ini ada yang seru, mungkin aku kasih contoh satu ya. Starsky, boleh ya? Contoh ya. Contoh nih ya. Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, aku minta kamu hitung 1, 2, 3 dalam otak aja. Terus ngitung terus sampai 100. Ngitung terus ya. Dari tadi juga boleh. Sekarang. Tapi nanti tengah-tengah aku bakal nanya sesuatu, kamu harus jawab cepet. Oke ya, siap ya. Yuk mulai ngitung. Ngobrol dulu, ngitung terus ya. Oke. Semalam bobo jam berapa? Oke, tanya. Tadi kamu ngitung terakhir sebelum jawab sampai kapan? Sampai nomor berapa? 8. Kok gak dilanjutin ngitung di otak? Nah, jadi pada saat kamu jawab, kamu ada mikir kamu bobo jam berapa kan? Nice. Nah itu ada pemikiran-pemikiran yang terus-terusan, ini sekalian buat teman-teman. Terus-terusan kepikiran, tapi once kamu mengalihkan pemikiran kamu itu ke tempat lain, dan kamu mengucapkan itu, pikiran tadi berhenti. Apalagi kalau kita ngomongin firman Tuhan. Pas kita ngomong firman Tuhan, pikiran kita stop untuk yang jelek-jelek. Jadi jangan berpikir diterusin ya. Acara ya. Super sekali. Oke. Mungkin itu aja Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih banget. Aduh, salaman aja udah gak apa-apa nih. Jadi malah sweet. Oke, terima kasih Pastor buat pelayanannya. Thank you banget.